Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Haji Banjar. Kali ini saya akan review ini dia Wapling D3. Ini dia, kemarin sudah saya unboxing, sudah saya pesan dari di Shopee. Harddisk apa namanya ini ya, docking ya, ini namanya dia nih, dual by docking station harddisk HDD ya, USB 3.0 dual by. Ini dia fiturnya, fiturnya ini silahkan dilihat, saya tidak baca ya. Oke, ini dia yang ada di dalam kotak adalah ini. Sistem ini, ada sistemnya untuk MAC dan Windows. Ada barcode-nya untuk menuju ke situs menggunakan barcode. Ini dia USB yang digunakan 3.0 untuk USB input dan outputnya. Kemudian ada slot SD card dan micro SD. Oke ya sahabat-sahabat, kemudian di atas ada one touch bottom untuk cloning harddisk, power on off. Oke, kita lihat barangnya, ini dia. Nah, ini dia penampakannya sahabat-sahabat. Oke, ini bisa diangkat tidak? Oh, tidak bisa, panjang ya. Oke, kita cabut dulu untuk ke komputernya. Sahabat-sahabat bisa lihat. Nah, ini sahabat-sahabat sudah saya pasang harddisk ukuran 2 terabyte. Oke, sudah saya pasang dan sudah saya baut. Nah, penampakan belakangnya ini untuk DC, power supply-nya sudah tertancap di listrik saya. Ini USB 3.0, ini kosong, tidak ada apa-apanya. Kemudian panel di depan ini ada USB 3.0 input untuk data masuk ke komputer menggunakan USB 3.0. Kemudian ada untuk slot micro SD dan juga SD card. Ini sama 3.0. Ini tombol power. Ini label merek. Nah, bagian atas ini bisa nutup gitu ya sahabat-sahabat. Nah, jadi soket harddisknya di sini, soket data ini ya sahabat-sahabat, nih soket datanya di sini. Jadi soket power 5 volt dan 12 volt. Kemudian ada, nah kalau ini tidak bisa berfungsi untuk data, jadi USB ini sekedar keluaran 5 volt untuk ngecas peralatan elektronik, baik HP ataupun lain-lainnya, atau lampu. Di sini bisa lampu 5 volt. Kemudian nah, ini ada tombol untuk cloning harddisk, untuk cloning ya. Tapi tombol ini tidak akan berfungsi apabila perangkat ini terhubung atau sedang terkoneksi ke komputer. Jadi tidak berfungsi ini, dan hanya berfungsi apabila ada 2 harddisk di sini. Harddisk di sini, harddisk yang akan di cloning, yang akan di di copy ke sebelah sini, partisinya semuanya termasuk Windows-nya juga. Dan di sini harddisk yang satunya lagi. Dan antara harddisk
yang di cloning dengan hard disk yang di sini minimal harus sama kapasitasnya. Misalnya 2 tera, di sebelah sini juga harus 2 tera. Kalau di sini dipasang setengah tera ya tidak bisa ya. Oke, kemudian ada tombol cloningnya, ada presentasi proses cloning. Ini mulai dari 20 berapa nih? 25. Saya kurang bisa lihat nih. 25, 50, 75 sampai 100. Ini indikator power. Ini tombolnya. Oke, sahabat-sahabat. Nah, jadi HD Deep Station apa namanya ya? Hard disk station apa namanya? Saya juga kurang familiar untuk menyebutnya. Kayak docking ya, docking hard disk. Docking hard disk ini bisa berfungsi untuk mengopi data ke komputer. Saya hanya bisa untuk ini ya. Ini saya hanya gunakan, jadi karena data yang banyak ini jarang untuk digunakan, maka saya gunakan ini ya. Jadi tidak saya masukkan ke komputer. Jadi sewaktu-waktu diperlukan saja kita hidupkan. Nah, lain halnya kalau ini jadi window sekaligus penyimpan data, terpaksa ini dimasukkan ke komputer. Untuk di komputer tidak perlu besar-besar ya. Harddisknya kapasitasnya saya pakai yang 500 GB aja, karena tidak begitu sering juga untuk mengopi data yang terlalu besar. Nah, jadi ini fungsinya begini sahabat-sahabat. Kita colok power gitu ya. Ini kita kesampingkan dulu. Nah, ketika kita tekan power, di sini nyala, tanda bahwa power masuk. Ya. Nah, kemudian ada biru di sini, tandanya harddisk yang source itu, harddisk utama ini biru. Tanda biru ini sudah nyala, berarti sudah berfungsi. Ini sudah masuk ke sistem. Kalau sudah biru, ini belum nyala source-nya. Nih, yang satunya belum nyala karena tidak ada harddisknya. Coba kalau saya pasang harddisk yang tapi ini tidak bisa untuk praktik cloning ya sahabat-sahabat, karena ini cuman 500 GB, ini 2 tera. Ini tidak ada window-nya, hanya data biasa. Tidak perlu cloningan. Oke, kita matikan dulu. Oke, dua-duanya nyala nih sahabat-sahabat. Dua-duanya nyala, tandanya dua-duanya ini sudah masuk ya sahabat-sahabat ya. Nah, kalau sudah dua-duanya nyala seperti ini, nanti ketika kita mau tekan ini, coba ini tidak mungkin ya, tidak mungkin akan saya coba, tidak apa yang terjadi. Nah, dia tidak bisa berfungsi ya, karena harddisk yang di sini ini lebih kecil daripada harddisk sumber data. Jadi untuk cloning itu ini apa namanya, targetnya kan ini. Jadi target ini harus lebih besar ukuran kapasitasnya daripada yang sumbernya. Jadi ini posisinya terbalik sahabat-sahabat ya, cuman saya tidak mau karena sudah saya baut soalnya. Nah, jadi untuk diketahui, untuk mengopi data di sini, data window 500 GB ini kita pasang di sebelah sini. Yang besar, yang lebih besar atau yang sama atau yang kosong itu kita letakkan di bagian slot target. Ini ada tulisannya target ya. Nah, ini slotnya sumbernya di sini, targetnya di sini. Kalau cloning tidak bisa dibalik ya sahabat-sahabat, tidak bisa dibalik sebab tombolnya cuma satu kali klik gitu ya. Nah, ini. Oke. Nah, ketika proses cloning ini
atau kita menggunakan tombol ini tidak bisa kok saat ini terhubung ke PC ya. Jadi pastikan ini sudah dicabut. Nah, kalau terhubung ke PC, maka cloning dari hard disk ke target ini tidak akan jalan. Nah ya, ini sama juga kan, tidak jalan juga karena target lebih kecil, ukurannya hanya 500 GB, sedangkan yang jadi sumber itu 2 tera ya, tidak mungkin dia mau jalan nih ya. Nah sahabat-sahabat, itu ya sahabat-sahabat. Jadi kalau sahabat mau membuat instalan Windows dengan cepat, bisa menggunakan ini, tapi syaratnya ya seperti itu. Jadi sahabat harus mempunyai Windows yang terinstal di harddisk yang paling kecil gitu ya, paling kecil. Jadi ketika diklik cloning, dia masuk ke sini. Nanti setelah terinstall di sini, waktu Windowsnya hidup, baru partisinya kita setting lagi begitu ya, menggunakan partition magic atau menggunakan aplikasi yang lain ketika harddisk yang jadi target ini sudah berhasil hidup di komputer yang baru begitu kan. Ini targetnya misalnya 500 GB, maka yang jadi sumber di sini minimal di bawah dari 500 GB, 150 atau 250, sehingga dia bisa mengcloning semua ke sini, baik itu mengcloning Windows-nya, OS-nya ataupun partisi dan jenis-jenis partisinya ke harddisk sebelah sini. Oke sahabat-sahabat, demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk referensi sahabat-sahabat yang mungkin mau membeli harddisk docking. Untuk apa fungsinya, supaya jangan sampai salah paham untuk apa. Nanti dikira bisa untuk memperbaiki harddisk, ternyata tidak bisa ya, hanya bisa untuk scan, mempartisi atau mendeprah bisa ya. Kalau selain dari itu tidak bisa. Intinya sama dengan harddisk eksternal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.